Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, untuk saat ini gold ini dia turun cukup ekstrim. Itu kurang lebih 3%-an turunnya teman-teman. Itu ke harga 3016 ya. Dari level harga kalau kita lihat di sini itu di open 3114 gitu teman-teman. Jadi memang penurunannya ini kurang lebih 3% dan memang itu penurunan cukup ekstrim ya teman-teman ya. Kita lihat di sini dia naikinnya pelan-pelan untuk 4 jamnya ternyata dilibas oleh beberapa candle aja gitu kenaikannya gitu teman-teman. Dan inilah yang sebenarnya bisa dikatakan dengan taktik ya dari si market maker itu sendiri ya, dimana pengumuman tarif ya, begitu tarif diumumkan memang harga gold itu kan berada di kurang lebih 3100 3114 ya, dia sempat pump ke 3168 and then dia turun ya, dan 2 hari beruntun dia turun udah lebih dari 1000 pip teman-teman gitu. Dan inilah sebenarnya yang harus kita hati-hati ya, dan itu yang selalu saya wanti-wanti atau warning ke kalian ya, ketika suatu news ya dirilis itu pasti market maker itu udah masuk dari jauh-jauh hari teman-teman. Jadi pada saat news itu rilis, retail masuk, itulah yang dibanting sama si market maker itu sendiri teman-teman ya. Jadi bandar ini sebenarnya masuk gitu loh, dari rally-rally ini tuh dia udah masuk teman-teman gitu loh. Jadi pada saat news masuk ya, nah mereka keluar karena mereka tahu liquidity-nya pasti besar gitu teman-teman, dan itu akan ya mengakumulasi dari buy sama ya dari buy mereka yang ada di bagian bawah sini teman-teman gitu. Itulah sebenarnya bisa dikatakan itu mungkin lebih ke arah bandarmologi dan juga cara berpikir jadi seorang bandar ya teman-teman ya gitu. Itu yang saya selalu wanti-wanti juga ke grup atau ke channel di saat saya infokan ke kalian mengenai analisa XAUUSD ini gitu teman-teman. Tapi untuk kalian dapat sell ya di minggu ini dan kalian follow up ya video saya di weekly ya, karena weekly ini minggu kemarin itu saya cuma update 2 video. Nah ini salah satunya ya, kalau kalian lihat nih harga COT ya, COT ini kan kalau kita perhatikan dia untuk yang minggu kemarin ya, ini kan 31 Maret sampai 4 April ya, COT-nya ini reportnya minus gitu teman-teman, minus gitu loh ya, sebesar 7374, dan short itu ada pertambahan yaitu 1728. Dan di video ini saya udah katakan ke kalian hati-hati ya, karena posisi yang mereka ini udah berjaga-jaga dan memang lebih cenderung biris dari COT-nya gitu teman-teman. Walaupun memang kita tahu akan ada penerapan tarif ya gitu, tapi lucunya pada saat mau penerapan tarif justru mereka membuang posisi long yang mereka gitu loh. Harusnya kan di markup ya teman-teman, tapi ternyata kalau kita lihat dia sudah markup dari jauh-jauh hari ya, sebelum tarifnya minggu ini tarif diumumkan ya, minggu kemarin mereka keluar gitu teman-teman. Dan untuk report COT yang minggu ini itu juga semakin banyak untuk longnya diminuskan teman-teman gitu. Dan kalau kita perhatikan juga ya untuk untuk dari OI ya, kalau kita perhatikan nih, ini OI dari bulan Maret ya. Nah ini OI bulan Maret di akhir Maret ya, ini di atas 150 ya, atau di atas 100-an ya, 3100 ini tuh nggak ada yang mau beli teman-teman. Ini udah kita tandain, ini udah kita bahas ya, di sini nggak ada yang mau beli ya, kita pakai pen hitam aja. Nah di sini ya, ini nggak ada yang mau beli. Nah ini kalau kita perhatikan udah nggak ada yang mau beli ya, saya ada bahas juga di OI data. Lalu update besok ya, di sini kalau kita lihat juga di atas 150 ya, ini nggak ada yang mau beli gitu teman-teman ya. Jadi ini udah saya warning juga ke kalian sebelum penurunan hari Jumat kemarin sama Kamis lalu. Nah ini juga sama ya. Nah ini nih ya, ini juga sama di atas 150 ya, ini kan 150 kan. Nah di atas 150 itu udah nggak ada mau beli teman-teman gitu loh. Oke, lalu ini juga ini update selama 1 minggu ya. Nah ini juga sama ya, di atas 150, ini kan 150 mana 150 ini. Nah ini jadi si put money-nya ini ya cuma mentoknya 150 gitu loh. Nah di sini udah kecil-kecil dan ini udah kosong gitu. Memang ada ya 1 2 3 4 nya ini ada gitu loh memang, tapi ini bagian call-nya aja gitu, only call. Jadi bahasa itu kayak target
take profitnya mereka gitu teman-teman, bukan target belinya mereka lagi gitu. Nah ini kemudian ini yang kemarin nih ya, nah ini juga sama ya. Nah tuh ya tuh di atas 150 itu udah nggak ada yang mau beli lagi gitu, maksimalnya 150 juga nih yang saya tandain. Nah dari open interest data selama 1 minggu ke belakang itu kita sudah diinfokan, ini loh gue tuh udah nggak mau beli lagi di atas 50 gitu, gue cuma mau take profit only gitu loh. Dan soon to be ya ini akan dibuang barangnya gitu, artinya akan ada taking profit yang mengakumulasi buy mereka lagi gitu teman-teman. Ini kan tarif ya, ini kan tarif ditetapkan ya pada tanggal 3 ya bulan 4 gitu. Nah ini juga ini reportnya itu selama 2 hari ya, ini kan tarif ditetapkan hari Rabu ya. Nah ini hari Kamis ya. Nah ini yang hari Rabu juga nih. Tanggal 3 itu hari Kamis, sorry ya, tarif ditetapkan hari Kamis ya. Kemudian di update OI data hari Kamis itu juga kosong ya, di atas 150 ya. Kemudian di sini juga kalau kita perhatikan nih ya, di tanggal 4 ya update Jumat. Nah tanggal 4 ada Jumat juga di atas 150 itu nggak ada teman-teman gitu loh. Jadi sebelum dia turun pun sebenarnya ya, ini yang hari ini tanggal 2 ya, masih di atas-atas nih sebelum di sweep sama dia. Ini udah menandakan kalau di atas 150 itu udah nggak ada yang mau beli gitu teman-teman. Jadi memang dari open interest data dari COT itu kita sudah diinfokan gitu loh, kalau ini loh ya sebenarnya si bandar ini tuh atau si maker itu mereka udah nggak mau beli di atas. Jadi mereka mau ngebuang dulu, artinya akan terjadi soon to be, akan terjadi koreksi ya, dan itu sudah kita bahas juga ya. Kalau kalian yang ada follow up nih ya dari 2 minggu lalu untuk Juna Trading ID atau yang kalian udah follow up lama, pasti kalian ada dapat sell-nya gitu teman-teman. Dan congrats untuk kalian yang udah dapat sell ya, karena memang di grup learning center pun ada dapat sell juga teman-teman gitu. Nah ini kita juga aktif ya berkomunikasi di sini. Jadi kalau learning center ini lebih ke arah bahasa itu kayak belajar leveling up ya teman-teman ya. Kita leveling up terus kita cari SOP entry. Nah ini ada OI data, kemudian ini ada daily setup ya gitu loh. Nah ini learning center ini ada SOP-nya segala macam teman-teman. Lalu di sini ada insight news ya, kita bahas mengenai NFP segala macam gitu teman-teman. Nah disinilah fungsinya untuk learning center atau grup ini sendiri teman-teman gitu loh. Nah ini lebih ke arah kalau kalian mau leveling up ya, kalian mau upgrade skill kalian ya, itu kalian bisa aplikasikan atau join di Juna Trading ID Learning Center gitu. Tapi kalau kalian mau signal only ya, kalian boleh join yang premium signal ini teman-teman gitu. Itu nggak ada chat ya itu kalau untuk yang premium gitu. Oke lanjut lagi. Oke sekarang kita mau lihat nanti untuk pembahasan open interest data sama COT ya. Terus kita juga nanti mau bahas mengenai TA ya. Yang pertama kita mau bahas COT dulu ya. COT-nya itu atau chart-nya ini ya, itu kalau kita perhatikan di manage money ya, ini ada long position ya. Kalau kita lihat nih minus sebesar 8.672 ya. Terus short-nya ini mereka add sebesar 24.061, artinya mereka memang lebih cenderung tertarik untuk melakukan aksi taking profit ya. Ini kalau kita lihat nih warna merahnya ini ya, grafik merah dia naik ya, ini shortnya dia. Kemudian untuk yang warna biru ini turun selama 3 minggu ya. Net position mereka juga berkurang ya. Jadi mereka udah mengurangi net position mereka di sini karena gold juga sudah terlalu tinggi ya. Jadi memang soon to be ya, secara hakikatnya gold itu akan naik. Soon to be gold itu akan naik. Tapi memang mau senaik apapun pasti akan ada yang namanya koreksi harga dulu gitu. Koreksi harga ini fungsinya apa? Untuk menyesuaikan kembali antara harga jual dan beli ya, atau dengan valuta asing ya, supaya bisa imbang. Ini namanya sampai lebih ke arah balancing dari si ekonomi itu sendiri, karena ini memang diperlukan gitu. Karena kalau suatu harga itu naik terus menerus tanpa ada koreksi, itu akan terjadi lebih worst case lagi ke depannya gitu teman-teman. Makanya kita butuh koreksi di dalam market itu sendiri. Walaupun ya kalau kalian bilang iya gold akan naik terus, betul gold akan naik terus, dan soon to be pasti akan reach new ATH lagi, karena kalau itu kan mengikuti harga inflasi. Inflasi kan terus setiap tahun ya, itu selalu naik ya, naik terus gitu loh kan.
bisa ditahan ya, bisa ditahan, cuma memang ketahanannya itu kan nggak mungkin sebesar inflasi gitu loh, paling cuma sideways ya, terus habis itu inflasi naik lagi, harga goldnya naik lagi, dan nilai mata uang pun akan berkurang gitu loh, akan semakin mengecil ke depannya. Nah, inilah yang menyebabkan harga dari komoditi ini ya akan terus menerus naik teman-teman gitu loh ya. Dan untuk saat ini kita sedang mulai memasukin fase-fase koreksi dari si komoditi XAUUSD ini teman-teman gitu. Jadi dari COT ya, untuk reportnya yang terbaru ini minus ya, artinya biasnya itu adalah bearish ya untuk gold. Mereka banyak buang barang ya dan masang posisi short ya di sini gitu teman-teman. Lalu untuk COT untuk OI ya. OI ini kita kan belum ada harga open ya. Jadi kita pakai harga closingan dulu ya teman-teman ya. Untuk harga closingan itu kurang lebih di 3037 gitu, 3037. Berarti kita ambil di 3035 karena paling dekat di sini nih gitu ya. Ini yang 2 DTE ya, ini 2 DTE. Artinya today to expire gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan 305 memang agak kosong, tapi ada range di kurang lebih 3000 teman-teman. 3000 nih ada yang mesen, kita 3000 ada yang mesen. Lalu di atasnya itu 3050, ini akan ada sedikit koreksi dulu untuk hari Senin, mungkin ya mungkin gitu. Karena kalau kita lihat dari data juga masih ada bullish ya movement di hari Senin. Nah, sampai 3070 ini ada ya, kemudian 3090 sampai 3100. Nah, ini ada lagi nih, 3100 sudah diisi lagi sama dia. Ini harga closing gitu ya. Ini harga closingnya dia. Gitu teman-teman. But let's see dulu nanti bagaimana ya. Soalnya kan tarif ini kan baru diumumkan, dan China kemudian negara-negara lain terutama yang di China itu ya kan baru membalas tarif sebesar 34% ya untuk US. Semua produk ya US itu dikenakan tarif sebesar 34%. Itu adalah pembalasan tarif ya dari dari China ke US, karena kan US menempatkan China itu sebagai tarif yang mereka itu tinggi banget gitu teman-teman. Gitu loh teman-teman. Makanya selama gejolak ya trade war ini masih terus berlanjut ya, sebenarnya posisi dari market ini akan terus volatility-nya meningkat, dan selama belum ada kepastian atau jalan tengahnya dia untuk menemukan ya, ini loh tarif gue tuh segini, penyesuaiannya segini, nanti dari negara ini begini-begini, nah itu baru mulai meredah. Tapi selama itu belum ketemu maka belum meredah, dan si harga komoditi ini ya yang kita bahas dan sering kita mainkan ya, mayoritas orang Indonesia memainkannya, itu masih akan potensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu teman-teman. Jadi gejolaknya tuh masih ada gitu, dramanya segala macam di market global ya, internasional itu masih ada, dan ini akan meningkatkan kekhawatiran ekonomi gitu loh. Nah, ini masih meningkatkan, kalau kita lihat ya memang dia masih akan ada kenaikan lagi, dan ini penurunan ini bisa dikatakan adalah penyesuaian kembali ya, atau aksi taking profit ya dari market maker itu sendiri gitu teman-teman. Kalau kalian tanya, bang kira-kira kapan dia akan ATH lagi, silakan kalian telepon bandar ya, karena saya bukan bandar dan saya bukan cenayang gitu ya. Kita cuma ngomong berdasarkan dengan data yang ada ya, dari COT, dari OI ya kan, dari volume transaksi ya, terus dari TA ya teman-teman ya gitu. Oke, ini untuk OI-nya ya. Jadi OI biasa bullish ya teman-teman, biasa masih bullish. Kita tandain dulu deh, ini 3020 3015 ada, terus ini ada sedikit 302975. Oke, ini kita tandain dan saya bagikan. Terus ini COT juga ya. Oke, COT ini ya. Sip. Oke, clear untuk COT, OI clear ya. Kita sekarang mau bahas mengenai TA. Kalau dari TA ya, jadi gini ya, bang kenapa sih kok OI-nya bullish, COT-nya bearish ya? Ini yang sering saya dapat jawabannya ya, pertanyaannya gitu. Jawabannya adalah kalau COT itu dia untuk range outlook view selama 1 minggu ke depan gitu. Jadi range-nya tuh beda. Kalau COT itu 1 minggu ke depan. Kalau OI itu intraday, dia daily ya, daily. Jadi bisa aja ya hari Senin dia koreksi dulu ke atas, makanya si OI-nya ini bullish ya teman-teman ya. Si OI-nya ini bullish karena dia mau koreksi dulu, tapi soon to be in the end ya of the week ya,
itu akan ditutup biris gitu. Makanya inilah perbedaan data ya. Kalau COT itu untuk weekly movement ya, atau bias ya secara big view, atlas view-nya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk OI ini ada intraday view-nya gitu teman-teman gitu. Oke, sekarang kita sudah bahas mengenai COT, kita sudah bahas mengenai OI, dan saya juga udah jelasin perbedaannya apa antara OI sama COT ya. Ya kalau kalian masih nanya nih, ya berarti kalian belum nonton video ini secara full gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk TA ya, ini kita baru masuk TA. Jadi saya suka nih kalau saya analisa itu, saya tuh analisa dari volumenya dulu ya, perdagangannya bagaimana. Terus si balik layarnya itu gimana gitu loh, baru kita bahas mengenai pergerakan harganya gitu. Karena bagi saya pergerakan harga ini adalah technically yang memang digerakkan oleh si dayang yang ada di balik layar gitu teman-teman. Makanya kita harus tahu dulu ya balik layarnya tuh gimana. Kalau di balik layar kita udah tahu, oh dia mau kemana, kita tinggal analisa pergerakan harganya gitu. Itu kalau dari saya. Tapi kalau kalian punya pandangan lain, ya it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Kan setiap orang punya cara analisanya masing-masing, dan apakah saya benar kalian salah atau kalian benar saya salah, ya nggak ada yang benar nggak ada yang salah, dan semuanya benar gitu teman-teman. Ya semuanya benar karena setiap orang itu punya tekniknya masing-masing gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas ya. Di sini sebenarnya saya agak kurang suka dengan area Fibo-nya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena setelah saya tarik Fibo di time frame daily ya, berarti kan saya tarik nih dari bawah ya ke atas gitu kan. Saya mau cari nih retracement-nya di mana gitu kan. Tapi ketemunya itu kurang lebih di Fibo yang agak nanggung kalau menurut saya gitu. Jadi 38 ya sampai 50. Ini Fibo yang menurut saya itu agak nanggung gitu loh. Ya, dan kebetulan di sini tuh ada base-nya. Jadi kalau kita buat technically ya, kita mau gambar zona atau SND, ini kita sebut sebagai fresh demand ya di area sini, karena ini kan nge-base ya. Ini dia nge-base di sini gitu. Nah, kemudian tapi kalau kita tarik Fibo justru ini keterbalikan gitu loh. Maksudnya kayak kenapa sih ya Fibo-nya ternyata tuh di sini gitu loh. Di 5061 kan, kalau biasa kita tarik Fibo kita cari adalah golden ratio. Golden ratio itu kan berarti di area 50 sama 61,8 gitu kan. Itu biasa kan normalnya begitu. Tapi kalau saya lebih suka itu adalah menyesuaikan dengan chartingnya gitu. Artinya di sini posisinya patokan saya adalah di 50 gitu. Di bawah 50 ya, di bawah area ini 50 ini berarti dia akan turun ya. Dia akan turun, cari di area bawah lagi. Kurang lebih di sini. Nah, saya mau cari di sini. Nanti ketika dia break dari 3000 ya, saya akan coba lihat dulu di sini. Ini ada satu nih. Nah, ini ada base ya. Ini area breakout-nya dia ya. Saya mau cari di sini. Jadi saya nggak akan ambil di sini lagi. Gitu loh. Karena bagi saya ini udah nggak ada tahanan. Nih, ini kalian perhatikan ya. Ini tuh udah lossless ya. Kalau kita lihat dari daily-nya gitu. Jadi dia cuma naik, naik gitu kan. Gitu loh. Maka saya akan cari tahanan lagi itu di 61,8 sampai 76,4. Kenapa? Kalau kalian tanya kenapa, ini udah jelas nih ya. Ini ada 1, 2 ya. Ini ada tahanan, terutama ini. Ini base gitu. Ini base teman-teman gitu loh. Ini udah nge-base gitu di sini. Makanya begitu dia turun break dari area 3000 ya, better kita kalau mau cari swing buy itu di sini ya. 2914, 2962. Ini adalah menurut saya nih area yang memang cukup bagus untuk kita nge-swing gitu loh. Tapi nanti kita lihat dulu kondisi dari ekonomi itu bagaimana gitu. Jangan saya bilang iya ini area bagus untuk swing. Oke, untuk minggu ini kita lihat di sini yang cukup bagus. Dilihat dari kondisi ekonomi, geopolitik, dari trade war yang ada, kondisi drama politik ya internasional ya, terus balas-balasan tarif terutama sekarang ya. Ini memang masih menjadi area memang cukup menjanjikan kita untuk masuk swing gitu. But let's see nanti, at least kita mesti lihat dulu kondisi ekonomi bagaimana ya. Dan ada second zone yang memang perlu kita perhatikan di daily. Itu di sini. Ini second zone. Itu di 2876 sampai 2836 ya. Ini second zone. Jadi ada first zone ya. First zone itu di sini. Second zone di sini gitu. Kenapa Bang nggak ngambil di sini, kan zona juga? Ya, kalau memang ada rejection kurang lebih sebenarnya ini tuh zona gitu. Bentar, gambar jelek banget nih habis ganti mouse soalnya. Nah, ini ya. Sebenarnya ini adalah zona
gitu. Kalau kita buat ya dari time frame weekly ya, kalau kita perhatikan nih. Nah, time frame weekly ini zona, teman-teman. Ini zonasi gitu. Jadi zonanya itu range-nya itu cukup besar dari 2962 sampai 2836 gitu. Kan nggak mungkin nih ya kita ngambil sekujur-kujurnya dari ujung sini ya, sini ke sini gitu loh. Ya oke lah kalau kita punya modal yang kuat ya, tapi secara resiko ya itu nggak masuk gitu loh. In case ya kita oke lah gitu ya, harga pullback ya di sini naik lagi gitu kan. Oke, berarti kan kita selamat nih di zona yang cukup lebar ini gitu teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan in case another worst case ya, dia nggak pullback di area ini dan lanjut turun, nah ini akan menambah jumlah kerugian kita teman-teman gitu loh. Makanya saya nggak recommended kalian untuk ngambil posisi di weekly gitu loh. Ya, kalian kalau mau swing pun ya kita juga pasti mikir-mikir resikonya masuk nggak di gua gitu loh ya, gitu teman-teman. Kecuali memang kalian sultan lah gitu ya, nggak masalah kalian mau nahan seberapa gitu kan, it's okay gitu loh, nggak masalah juga gitu teman-teman. Ya pokoknya kalian sesuaikan aja. Cuma kalau saya sih info ke kalian, better jangan dulu kalau mau ngambil di sini langsung ya. Tapi memang ini prefer ya, dua area ini prefer kita untuk masuk buy gitu teman-teman ya, dua area ini. Cuma nanti kita pasti butuh konfirmasi ya di area dua area ini gitu. Oke. Nah begitu dia break 3000 udah tunggu aja di sini kalau mau swingnya gitu teman-teman. Nah kemudian secara daily ini kan daily ya, weekly tadi juga udah. Weekly sebenarnya daily ya candle cukup bagus lah kalau daily ini ketahan di fresh zone dia. Memang masih ada potensi dia untuk pullback ya, kurang lebih maksimal di sini lah 3088 gitu. Lalu kalau untuk weekly-nya memang agak serem ya weekly-nya, karena dia jadi bisa dikatakan ini almost shooting star ya untuk weekly-nya. Ya ini memang sell pressure yang cukup besar ya, tapi kita peringkat yang ini ya, ini kan karena gejolak politik juga ya, maka udah bearish engulfing pun di weekly masih dilibas sama dia gitu. Jadi memang masih ada harapan dia untuk masuk ke sini lagi. Nah ini kalau weekly kan dia masuk sini sebagai area support dia gitu, support weekly dia yang pertama gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian ini untuk intraday. Untuk intraday sendiri ini ada beberapa zona yang bisa kalian scalping ya, scalping buy ya. Kenapa ini zona yang jauh-jauh? Karena saya nggak cuma ngambil yang ada di perempatannya doang nih. Kayak ini kan zona breakout, ini fresh zone ya, fresh zone kalian boleh ambil nih, prefer ya. Dia saya konfirmasi scalping aja kalau kondisi posisi turun begini ya. Nah ini kalian scalping buy aja lah gitu ya, gitu teman-teman. Nah kemudian ada lagi di sini, ini zone yang sekarang di retest sama dia. Nah ini kan fresh zone juga nih, di breakout ya. Nah ini di retest, habis itu di breakout sama dia. Nah ini kalau dia pullback pun dia rebound ya, dia candle yang ini nih, yang satu ini nih ya, ini kan ada pentul di sini ya, hammer. Jadi kalau dia pullback pun paling dia ke sini ya, 3047 3057. Dia nggak break di 57 ya, kalian punya posisi buy di maksudnya di bawah sini ya, mas better close aja gitu kalau dia nggak break dari 3057 atau 3060 lah, karena masih ada potensi ya, ketika dia nggak ngebreak dari area ini dia masih ada potensi untuk turun lagi lanjut ya ke sini, ngambil fresh zone dari sini itu di 2994 2982 gitu teman-teman. Oke. Dan terendahnya itu di sini 2953 2938 gitu. Oke. Jadi kuncinya the key ya ada di sini. Nah ini key-nya ya, ini kuncinya dia gitu teman-teman. Oke, begitu dia bisa break di atas 60 3060 baru dia akan leluasa untuk naik lagi, tapi di bawah 3060 ini agak riskan gitu. Untuk lihat breakoutnya di mana bang? Nah karena ini adalah intraday, kalian cukup lihat breakoutnya itu di 1 jam aja gitu. 1 jam closing body candle di atas 60, the next candle itu nggak turun dari 60 itu udah breakout gitu teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih kalian butuh konfirmasi 2 jam mana gitu ya, karena ini intraday gitu teman-teman. Oke. Coba kalau scalping boleh lah kalian pakai 15 atau 5 menit yang ngambil breakout ya, it's okay gitu. Yang penting tetapin resiko ya kalian ya seminimal mungkin kalau bisa teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu sih yang saya sampaikan ya. Terima kasih untuk kalian sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.